Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurata Ayuni ingin menjelaskan tentang kriteria instrumen tes yang baik. Instrumen yang baik paling tidak memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu validitas tes. Secara sederhana, validitas tes ialah ketetapan instrumen mengukur apa yang hendak diukur, kesesuaian indikator, dan aspek tercapainya indikator disusun berdasarkan konstruk secara teoretik dan juga disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Sebagai contoh, sebuah hasil belajar kognitif hendaknya secara lengkap mencakup secara keseluruhan. Terdapat 4 macam validitas tes yang seringkali menjadi perhatian untuk menguji kualitas, yaitu pertama ada validitas isi, yang kedua ada validitas susun, yang ketiga ada validitas bandingan, dan yang keempat ada validitas ramalan. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui ketetapan dari suatu instrumen tes. Bila ditinjau dari aspek isi atau konten atau juga materi, pengecekan validitas isi ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan konten atau materi tes dengan komponen-komponen yang seharusnya diukur. Yang kedua ada validitas susun, yaitu konstruksi. Sebuah tes instrumen atau alat ukur dikatakan memenuhi validitas susun atau konstruksi yang baik apabila susunan tes tersebut memenuhi syarat-syarat penyusunan tes yang baik. Yang ketiga ada validitas bandingan. Validitas bandingan sebuah tes ini adalah ketetapan suatu tes bila ditelaah berdasarkan hubungannya atau korelasi terhadap keadaan yang sebenarnya dari siswa saat pengukuran atau asesmen dilakukan. Yang keempat atau yang terakhir adalah validitas ramalan, yaitu validitas ketetapan sebuah tes instrumen bila dilihat dari kemampuannya untuk meramalkan keadaan individu atau siswa pada masa yang akan datang. Yang kedua ada reliabilitas tes. Reliabilitas tes dapat diartikan sebagai sifat konsistensi atau keajegan dan ketelitian sebuah tes alat ukur instrumen. Sifat konsistensi atau keajegan sebuah tes dapat diperoleh dengan cara memberikan tes yang sama sesudah selang beberapa waktu lamanya siswa yang sama. Dengan kata lain, reliabilitas tes merujuk pada ketetapan keajegan nilai yang diperoleh sekelompok siswa pada kesempatan yang berbeda dengan tes yang sama, ataupun tes serupa yang butir-butir soalnya penyusunan ekuivalen atau sebanding. Yang ketiga ada daya beda dan tingkat kesukaran. Sifat tes berikut ini adalah daya pembeda atau diferensiasi tes atau tingkat diskriminatif tes. Daya pembeda tes merupakan kemampuan sebuah tes untuk menunjukkan perbedaan-perbedaan sifat atau faktor tertentu yang terdapat pada siswa yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat ada objektivitas tes. Tes sebaiknya memiliki objektivitas yang tinggi. Bilapun non-objektif, sebaiknya subjektivitas yang mungkin akan muncul harus dapat diminimalkan. Suatu tes instrumen yang memiliki objektivitas tinggi akan memberikan kemungkinan jawaban siswa benar atau salah saja. Bila unsur subjektivitasnya terlalu tinggi, maka berarti guru telah melakukan tindakan yang kurang jujur atau adil kepada siswanya. Tes standar adalah tes yang berdasarkan kepada standar-standar yang telah ditentukan, standar teknis dan praktis, serta telah diuji kelayakannya oleh para ahli. Jenis-jenis tes standar. Tes standar diklasifikasikan menjadi 7 jenis utama dan beberapa contoh dari setiap jenis yang sering digunakan dalam penelitian. Yang pertama ada tes kecerdasan. Tes kecerdasan memberikan pikiran tingkat intelektual umum dengan sampling kinerja seorang pada berbagai tugas. Tugas-tugas ini dapat mencakup definisi kata, pemecahan masalah matematika, pengetahuan umum, dan memori jangka pendek. Tes kecerdasan sangat dijunjung tinggi oleh para peneliti.
pendidik dan personel sekolah karena keberhasilan mereka dalam memprediksi prestasi sekolah. Terus yang kedua ada tes bakat. Tes bakat ditunjukkan untuk prediksi kinerja siswa dalam perilaku spesifik. Tes yang tersedia untuk mengukur bakat bagi banyak mata pelajaran tertentu seperti bahasa asing, seni, musik, dan matematika. Sebuah kecenderungannya utama dalam pengujian pendidikan adalah perkembangan dari penguji yang mengukur berbagai macam bakat yang berkaitan dengan keberhasilan, kejujuran, dan skolastik. Dan yang ketiga ada tes prestasi. Tes prestasi banyak beberapa tes dimaksud untuk mengukur pengetahuan siswa mengenai fakta yang spesifik, pemahaman siswa, dan penguasaan prinsip-prinsip dasar. Meskipun tes prestasi telah dikritik atas dasar sosial, tes tersebut mungkin yang paling valid, dapat diandalkan, dan berguna untuk penelitian pendidikan. Administrasi waktu untuk tes prestasi berbeda dengan bervariasi. Beberapa tes mengambil sedikitnya 30 menit, sedangkan tes yang lainnya memerlukan 2 hari pengujian. Yang keempat ada tes diagnostik. Tes diagnostik adalah bentuk tes prestasi. Namun, tes prestasi biasanya menghasilkan skor tunggal, menunjukkan tingkat umum prestasi siswa dalam mata pelajaran tertentu. Beberapa tes diagnostik digunakan umum adalah Stanford Diagnostic Reading Test, Stanford Diagnostic Mathematics Test, dan Diagnostic Screening Test. Ada beberapa keuntungan untuk administrasi tes diagnostik dalam program penelitian atau perbaikan. Pertama, siswa memiliki kekurangan tertentu dalam subjek dapat diidentifikasikan. Kedua, penggunaan tes diagnostik sangat membantu dalam perencanaan perbaikan instruksi individual, pendekatan yang dianjurkan oleh banyak pendidik. Yang kelima ada mengukur kreativitas. Cara untuk mengidentifikasikan melatih kreativitas seseorang merupakan masalah utama dalam penelitian pendidikan selama 2 dekade ini. Sangat mengejutkan bahwa ternyata telah banyak perkembangan pula cara untuk mengukur kreativitas pada waktu yang 2 dekade ini. Alasan mendasar dalam melakukan penelitian dalam kreativitas adalah meningkatnya ketertarikan para pendidik terhadap faktor-faktor non-intelektual seperti kreativitas dan personalitas dalam pencapaian siswa di sekolah. Kebanyakan pengukuran tentang kreativitas ditentukan pada penilaian terhadap kemampuan belajar siswa dan sifat-sifat siswa yang dapat berkontribusi pada pencapaian kreativitas siswa. Dan yang keenam ada self-report dalam pengukuran kepribadian. Pengukuran ini digunakan secara berkelanjutan dalam penelitian pendidikan untuk menggambarkan kreativitas kepribadian kelompok yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Teknik proaktif yang paling banyak digunakan adalah uji Rorschach dan tes apprehension tematik atau TAT. Di Rorschach, subjek menanggapi satu tes percikan tinta, sedangkan dalam TAT subjek menanggapi satu set gambar. Terus ada kegunaan tes standar. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kegunaan tes standar adalah A. Jika ingin membuat perbandingan. Terus yang B, jika banyak orang yang akan memasuki suatu sekolah tetapi tidak tersedia data tentang calon ini. Secara garis besar, kegunaan tes standar adalah membandingkan prestasi belajar dengan membawa individual atau kelompok, membandingkan tingkat prestasi siswa dalam keterampilan di berbagai bidang studi untuk individual atau kelompok. Yang C, membandingkan prestasi siswa berbagai sekolah atau kelas. Dan yang D, mempelajari perkembangan siswa dalam suatu periode atau waktu tertentu. Terus ada juga tes non-standar, adalah kebalikan tes standar, yaitu tes yang disusun oleh seorang pendidik yang belum memiliki keahlian profesional dalam penyusunan tes, atau mereka yang memiliki keahlian tetapi tidak sempat menyusun tes secara baik, menguji cobakan, melakukan analisis sehingga validitas dan reliabilitas sebelum dapat dipertanggungjawabkan.
tes buatan tes non standar ini bisa disebut juga dengan tes buatan guru yang memang memiliki beberapa kekhususan. Biasanya jadi syarat kualitatif belum terpenuhi, tetapi ia memiliki kelebihan lebih cocok untuk mengukur hal-hal khususnya yang tidak dapat distandarisasikan, seperti formatif, tes diagnostik, hasilnya lebih realistik, sebab tes ini dirancang sesuai dengan keadaan peserta didik. Terus tuh yang kegunaan tes non standar ini untuk menentukan berapa baik siswa telah menguasai bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Terus yang kedua, untuk menentukan apakah suatu tujuan telah tercapai. Yang ketiga, untuk memperoleh suatu nilai. Selanjutnya, baik tes standar dan tes buatan guru dianjurkan dipakai jika hasilnya akan digunakan untuk yang pertama itu ada mengadakan diagnosis terhadap ketidakmampuan siswa. Yang kedua, menentukan tempat siswa dalam suatu kelas atau kelompok. Yang ketiga, memberikan bimbingan kepada siswa dalam pendidikan dan penelitian jurusan. 4. Memilih siswa untuk program-program khusus. Yang ketiga, menilai tes non standar. Ada 4 cara untuk menilai tes tes ini, yaitu yang pertama, cara pertama, meneliti secara jujur. Soal-soal sudah disusun, kadang-kadang dapat diperoleh jawaban tentang ketidakjelasan perintah atau bahasa, taraf kesukaran dan lain-lain keadaan soal tersebut. Pertama, pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain, apakah banyak soal untuk tiap topik sudah seimbang? Apakah semua soal menanyakan bahan yang telah diajarkan? Apakah soal yang kita susun tidak merupakan pertanyaan yang membingungkan? Apakah soal itu tidak sukar untuk dimengerti? Apakah soal itu tidak dapat dikerjakan oleh sebagian siswa? Oleh sebagian siswa. Terus cara kedua adalah menggunakan analisis soal atau item analisis. Analisis soal ini adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir-butir tes yang kita susun. Faedah mengadakan analisis soal yaitu membantu kita dalam mengidentifikasikan butir-butir soal yang jelek, memperoleh informasi yang akan dapat digunakan untuk menyempurnakan soal-soal untuk kepentingan lebih lanjut. Terus memperoleh gambar secara selintas tentang keadaan yang kita susun. Dan cara ketiga adalah mengadakan checking validitas. Validitas yang paling penting dari tes buatan guru adalah validitas kurikuler. Untuk mengadakan checking validitas kurikuler, kita harus merumuskan tujuan setiap bagian pelajaran secara khusus dan jelas, sehingga setiap soal dapat kita jodohkan dengan setiap tujuan khusus tersebut. Dalam hal ini, Terry D. Ten Brink mengumumkan pendapat demikian. Untuk tes yang direncanakan akan menggunakan norma reference. Tidak harus menuliskan setiap tujuan khusus, tapi cukup dengan tujuan-tujuan yang esensial saja. Untuk tes yang dirancang akan menggunakan kriterion reference. Dalam hal ini, Terry D. Ten Brink mengumumkan pendapatnya demikian. Untuk tes yang direncanakan akan menggunakan norm reference. Tidak harus menuliskan setiap tujuan khusus, tapi cukup dengan tujuan-tujuan yang esensial saja. Untuk tes yang dirancang akan menggunakan kriterion reference, maka setiap tujuan khusus harus dicantumkan dalam tabel spesifikasi. Cara keempat adalah dengan mengadakan checking reliabilitas. Salah satu indikator untuk tes yang mempunyai reliabilitas yang tinggi adalah bahwa kebanyakan dari soal-soal tes itu mempunyai daya pembeda yang tinggi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.